Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dan kamulah yang dapat mencapainya dengan ridho Allah, sehingga kita akan benar-benar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua peristiwa dalam memperingati Idul Adha ini. Pertama adalah haji, yang kedua adalah penyembelihan hewan kurban. Makna awal dari Idul Adha adalah kembali, merayakan berkurban yang berulang-ulang setiap 1 tahun sekali. Adha, penyembelihan. Jadi kegiatan yang bernilai spiritual, penuh dengan sejarah dan nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban ini penuh dengan pengorbanan. Dan pengorbanan itu tidak sedikit, dengan harta benda, bahkan jiwa, raga, ya. Semuanya dengan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akan tenang jiwanya, akan diridhoi oleh Allah, dan akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perlu introspeksi terhadap diri sendiri. Ada yang sudah mampu secara ekonomi tetapi tidak mau berhaji. Ada yang mampu dan mau berhaji. Ada yang tidak mampu tetapi berusaha supaya mampu, akhirnya naik haji. Ada yang tidak mampu dan memang tidak melaksanakan haji. Ya memang keadaan ekonomi demikian. Sebagaimana kurban juga sama. Ada yang mampu secara ekonomi dan mau melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
Ada yang mampu secara ekonomi tetapi tidak mau melaksanakan hewan kurban. Ada yang tidak mampu mau, ada yang tidak mampu dan memang tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban. Namun Allah akan melihat hati kita masing-masing, sehingga kita itu apakah kita benar-benar hidupnya untuk ibadah atau tidak. Karena manusia diciptakan untuk ibadah. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Dan kalau kita ikhlas ya untuk ibadah haji, penyembelihan hewan kurban ya di hari raya Idul Adha ini akan meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwanya benar-benar tercapai. Yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan dekat dengan Allah. Asal ikhlas, hajinya ikhlas, penyembelihan hewan kurbannya juga harus ikhlas. Pasti akan memperoleh derajat takwa. Namun ada yang tidak ikhlas, ya, ingin keduniaan, haji ingin keduniaan, sombong, ya, kurban juga sama, keduniaan, ingin dipuji orang, maka tidak mungkin akan mendapatkan ketakwaan. Tidak mungkin akan mendekatkan diri pada Allah. Yang ada semakin menjauhi Allah. Nah, maka periksa diri kita masing-masing, hati kita apakah benar-benar niatkan ibadah kepada Allah atau sekedar hanya dunia saja. Nah, ini perlu introspeksi terhadap diri sendiri. Yang kedua, bila ibadah kita benar, lurus karena Allah, ibadah hajinya juga karena Allah, penyembelihan hewan kurban juga karena Allah, maka akan bisa menyiarkan Islam sebagai dakwah. Bayangkan di seluruh dunia ini kumpul di Mekah, Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini kan dakwah. Ya. Dan yang tidak haji melaksanakan hewan kurban. Ini betapa kemurahan Allah bahwa ibadah haji dan ibadah penyembelihan hewan kurban ini menyiarkan Islam, berdakwah di jalan Allah, sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Yang ketiga adalah mensucikan diri sendiri dan harta kita. Ya. Maka ibadah haji harus lurus karena Allah, berkorban juga karena Allah, sehingga hati kita akan suci, bersih sebagaimana bayi yang baru lahir, dan harta kita itu akan bersih. Kita periksa diri kita. Apakah hati kita karena Allah bersih atau karena dunia? Insya Allah karena kita itu benar-benar niatkan ibadah, maka hati kita akan bersih dan benar-benar harta kita juga akan bersih. Selanjutnya yang keempat adalah menumbuhkan rasa syukur dan benar-benar ikhlas. Bahwa dengan ibadah karena Allah semata-mata, tandanya kita syukur nikmat. Alhamdulillah kita masih sehat, kita masih bisa hidup di dunia ini, masih bisa memperbaiki diri kita masing-masing, sehingga kita itu harus bersyukur, harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, apapun ibadah itu. Serta melatih diri untuk terhindar dari sifat-sifat buruk, dengki, iri, sombong, takaburia, angkuh dan sebagainya. Hilangkan itu semua penyakit rohani. Ya, itu dampaknya dunia akhirat.
di dunia akan dijauhi oleh saudara-saudara kita, ya kan, oleh keluarga kita karena kita dengki, iri, sombong, takabur, ria. Di akhirat bisa celaka gara-gara hati kita itu kotor. Nah, maka dengan ibadah, terutama ibadah haji, berkurban, dan ibadah-ibadah yang lain, termasuk sholat sunnah, sholat wajib, semuanya adalah dalam rangka untuk melatih diri kita terhindar dari sifat-sifat yang buruk, yang tidak baik. Yang keenam, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, persatuan. Walaupun mungkin berbeda-beda golongan mungkin atau organisasi lah, ada NU, Muhammadiyah, Persis, ya kan, PUI, kan banyak ya organisasi Islam. Tetap bersatu, ya, sehingga tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi perselisihan, persengketaan, pembunuhan dan sebagainya. Tingkat kriminalitas hari ini meningkat. Nah, ini dikarenakan ibadahnya belum ikhlas karena Allah. Maka dengan ikhlas karena Allah akan menumbuhkan persatuan, kesatuan umat Islam, sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Dan yang ketujuh, jalan menuju keberkahan, berkah dalam hidup, ya. Sehingga merasa cukup dengan karunia Allah yang ada sekarang ini. Secara ekonomi mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Apapun keadaan sekarang ini, kita harus merasa cukup, bersyukur kepada Allah, sehingga akan berkah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu aja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.